Bagaimana hakim-hakim kita, ketua pengadilan yang disebut wakil Tuhan, saya harus katakan itu bukan wakil Tuhan, tapi itu adalah wakil setan, Bang Karni. Sebelum istana menjawab, Bang Saur sejauh ini melihat kiprah bentuk Prabowo perang melawan korupsi ini, apakah tebang pilih sesuai koridor, semuanya dibabat bingkas atau seperti apa Bang Saur? Iya, Bung Andro, saya berharap tema ini Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia perang korupsi. Karena saya bayangkan bahwa pemberantasan korupsi itu tidak cukup dengan presiden, tidak cukup. TV One melalui catatan demokrasi bagus sekali membuat background tentang siapa-siapa aja yang menjadi katakanlah terdakwa korupsi. Ada Menteri Agama tadi saya lihat, bayangkan Menteri Agama yang mencerahkan spiritualitas kita, kemudian itu yang sekarang menjadi tersangka. Baru kemudian juga Menteri Pendidikan. Ex-Menteri Pendidikan, ex-Menteri Agama, ex-Wamenaker. Iya. Mantan semua ya Bang ya? Dan saya tentu bukan dalam konteks juga menafikan tentang temuan atau survei yang dilakukan Dr. Burhan, Prof. Burhan, dan juga menurut saya seimbang dengan rilis yang dilakukan oleh Transparansi Internasional. Maksud saya gini, kalau di satu sisi adalah mencerminkan soal trust, soal masih ada optimisme kita. Bahkan tadi Prof. Burhan sangat, sebagai solar dia sangat genuine mengatakan bahwa juga ada berpendidikan SMP. Yang dia mengatakan bahwa itu juga hak demokrasi kita. Saya mau mengatakan persepsi kita, Andro, setelah kita keluar ke sini jangan kita pikir korupsi itu ada di sana, padahal korupsi ada di sini. Kalau tidak paradigma kita seperti itu, yang kita bilang misalnya, ketika kita bicara ini Andro, kita jangan juga lupa, konteks seorang yuris melihat suatu peristiwa kan tidak boleh dengan persepsi. Tapi dia seterang bukti. Misalnya begini, ketika kita bicara misalnya presiden meminta bahwa benteng terakhir daripada peradilan atau memberantas korupsi adalah lembaga peradilan. Dan benteng terakhir itu adalah para hakim kita. Coba bayangkan apa yang terjadi di Depok. Yang dijerat itu adalah ketua pengadilan, wakil ketua pengadilan meminta kepada panitra. Kemudian supaya nanti dilobi di luar. Sementara Andro kalau kita pergi ke pengadilan dilarang korupsi. Tidak boleh berhubungan dengan pihak-pihak hakim yang berperkara. Itu sangat telanjang kita baca. Tapi faktanya saya mau mengatakan bahwa tidak kecil peranan adik-adik saya ini mahasiswa ini dalam konteks korupsi. Karena barangkali ketika dia ujian juga Andro, bahwa potensi dia korupsi itu juga terjadi. Coba bayangkan, ketika kita menerima rapor anak-anak kita mengatakan ini juara satu, pernah nggak kita secara fundamental, nak, bagaimana angka ini kau dapatkan dengan jujur apa tidak? Andro, ketika saya menerima rapor anak saya, tidak pernah saya fokus kepada angka-angka mereka. Tapi kamu jujur nggak melakukan Prosesnya Bang ya? Melakukan pekerjaan ini. Lebih baik bapakmu ini bangga ketika teman-temanmu nyontek, tapi kamu tidak lulus karena tidak nyontek. Bagi saya itu makanya kejadian. Andro, saya beruntung mengantarkan Mary Hugeng pada tanggal 6 lalu ketika dimakamkan. Ketika Pak Hugeng yang dikenal oleh kalau Gus Dur mengatakan hanya 3 polisi jujur, yaitu patung polisi, kemudian polisi tidur dan Pak Hugeng. Coba bayangkan lembaga polisi kita yang sangat korup itu ternyata membuahkan seorang polisi yang sangat fenomenal. Apa yang terjadi? Ibu Mary kemudian tidak lagi berdagang, bahkan baru kemarin saya dengar lagi satu cerita, Andro. Satu hari istrinya Hugeng mendapatkan uang dari ayahnya, dapat gulden dari Belanda. Dan dia pengen pulang ke Belanda, tapi Hugeng mengatakan, Bu, jangan kamu pulang hari ini. Kalau kamu pulang hari ini, kamu pasti disoroti dari mana uang. Bang Andro, saya selalu kritis. Misalnya, saya pergi ke Mabes Polri misalnya.
Saya melihat misalnya bintang-bintang 3 itu pakai Land Cruiser. Ini ada KSP ini. Saya bilang coba bayangkan polisi yang bergaji 8 juta Bandro. Kemudian dia uang rakyat, uang gaji negara itu kemudian dipakai Land Cruiser yang berharga miliar. Bagaimana kita mengharapkan dia menjadi pelayan? Bagaimana dia menjadi polisi yang bisa melayani rakyat? Ini bukan yang Anda mencurigai ya, Bukan, Bang Saur ya? ini fakta yang saya katakan. Oleh karena itu menurut saya, yang sekarang dibutuhkan adalah satu keteladanan dari kita semua tanpa siapapun, baru ini kemudian kita keren memberantas korupsi. Karena kalau kita harapkan presiden itu yang kita bilang, Andro, itu orang-orangnya presiden. Contoh misalnya kepala beberapa waktu yang lalu, Departemen Keuangan itu disebut adalah sultannya departemen karena gaji mereka berbeda. Bang Magdir, direktur penyidikan yang dipercayakan ketua Kanwil. Sampai 7 miliar per bulan. Dan dia menyewa safe house untuk menyimpan hasil korupsinya. Bang Ardo, bagaimana orang yang sesungguhnya dia dapat gaji yang paling besar, bagaimana hakim-hakim kita ketua pengadilan yang disebut wakil Tuhan, saya harus katakan itu bukan wakil Tuhan, tapi itu adalah wakil setan, Bang Karni, Andro, itulah yang terjadi. Nah oleh karena itu menurut saya tidak ragu kepada presiden. Coba Bang Andro, ketika misalnya presiden kita perang melawan korupsi, tiba-tiba partai mengatakan Pak Prabowo 2 periode gitu loh. Saya tidak mendengar itu ketua-ketua partai ini kemudian mengumpulkan semua ketua-ketua cabang. Presiden telah membentangkan perang kepada korupsi. Dan yang banyak korupsi adalah kader-kader partai misalnya. Kita juga siap, mana ada.